Ya, di dalam Islam itu jelas kok, Allah itu maha pengasih dan penyayang. Kamu berbuat salah, kamu mau bertobat nasuha, ya Allah akan mengampuni. Udah selesai. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan sorga. Sorga itu hak prerogatif Allah. Nabi berkata, tidak seorang pun yang masuk sorga karena amal. Kamu berkata dia baik, amalnya jadi jamin sorga. Sorga hak prerogatif Tuhan. Terus ditanya, kamu pun tidak, wahai Nabi Muhammad, saya pun tidak. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, mari tetap dukung dan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas lagi tentang sebuah ajaran Agustan yang memberikan pengajaran kepada emak-emak ya. Kita melihat tujuannya teman-teman sekalian bahwa dia sedang mencari makanan di agama seberang. Karena ya yang gampang dibodohi menurut saya juga adalah ya mereka-mereka yang memang pemikirannya masih kandrun teman-teman sekalian ya. Jadi mereka belum bisa membedakan mana ajaran yang baik dan mana ajaran yang tidak baik. Teman-teman, para mu'alaf menggunakan momen itu untuk cari makan ya. Teman-teman sekalian, kita melihat dalam pengajaran-pengajaran Agustan di video ini nanti kita akan tonton ya secara lengkap apa yang disampaikannya tentang kekristenan. Bahwasanya di dalam kekristenan itu ya Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan dan dia jual ayat-ayat Alkitab ya. Kita melihat video-videonya selama ini terus membicarakan tentang Alkitab. Nah, yang menarik sekarang teman-teman yang akan saya bahas adalah bahwa salah satu cuplikan video dari seorang ulama dan bisa dikatakan ya orang terkenal di kalangan Muslim. Di mana teman-teman sekalian diberikan sebuah pernyataan. Ini juga saya baru dapat informasi ini bahwa ternyata Muhammad pun belum menjamin sorga, gitu ya. Nah, saya mau berpikir begini, kalau Nabi Muhammad saja Agustan, ya ini khusus untuk Agustan ya, dan para kandrun yang berkata bahwa ya Yesus itu bukan Tuhan, tidak ada jaminan dalam kekristenan. Saya mau katakan justru terang-terangan di dalam Islamlah tidak ada yang namanya kepastian sorga. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad saja seperti disampaikan oleh profesor tadi, berkata bahwa Muhammad pun tidak menjamin dirinya masuk surga. Dan juga untuk berbuat amal itu tidak menjamin masuk surga. Jadi bukan hanya kita berbuat baik saja maka kita masuk surga. Tidak demikian seperti yang diajarkan oleh Agustan teman-teman sekalian. Jadi sangat jelas sekali di situ kita melihat bahwa dia sedang menjual kekristenan untuk naik panggung di agama sebelah. Untuk itu teman-teman, mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Agustan yang ada berikut ini. Ampunan itu tidak perlu Allah itu jadi manusia itu terlalu sia-sia, terlalu hina. Ya, di dalam Islam itu jelas kok, Allah itu maha pengasih dan penyayang. Kamu berbuat salah, kamu mau bertobat nasuha, ya Allah akan mengampuni. Udah selesai. Ya, perhatikan apa yang disampaikannya teman-teman sekalian. Bahwa tidak perlu ya Tuhan itu menjadi manusia yang hina, sia-sia, terlalu sia-sia katanya untuk mengampuni dosa gitu ya. Cukup untuk bertobat saja saat buat dosa. Ya, teman-teman sekalian, saya mau berikan sebuah gambaran buat kita. Adam sama Hawa bisa dikatakan mereka seorang yang dekat dengan Tuhan, suci adanya. Dan kalau kita berpikir, berapa sih pelanggaran yang dilakukan oleh Adam sama Hawa? Yo, saudara saya yang muslim, yuk kita diskusi dan ya berikan tanggapan saudara. Berapa sih dosa yang dilakukan oleh Adam sama Hawa? Kita melihat teman-teman sekalian bahwa cuma satu pelanggaran yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Apa itu? Melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakan buah kuldi kalian sebutkan.
Kami bilang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Buah pohon yang ada di tengah-tengah taman di mana mereka berada. Teman-teman sekalian, jelas di sana bahwa bisa dikatakan Adam sama Hawa punya amal kebaikan yang banyak beribu-ribu. Bahkan tak terhitung amal ibadah mereka yang begitu banyak. Tetapi satu pelanggaran yang mereka lakukan di hadapan Tuhan, amal mereka, perbuatan baik mereka, kedekatan mereka dengan Allah itu tidak cukup untuk menghapus satu pelanggaran mereka. Bayangkan loh teman-teman sekalian, cuma satu pelanggaran tidak dapat dihapus oleh amal ibadah yang beribu-ribu. Ada banyak orang berkata di luar sana, seperti termasuk Agustan ini, bahwa asal berbuat baik saja, bertobat, maka kita masuk surga. Kita diampuni oleh Tuhan. Padahal tidak demikian. Ada proses demi proses yang harus dilakukan. Apa itu? Ketika Adam sama Hawa berbuat dosa, Tuhan melakukan sesuatu hal yang unik, yaitu menumpahkan darah binatang, sekaligus mengambil kulit binatang itu untuk menjadikan pakaian bagi Adam sama Hawa. Nah teman-teman sekalian, disitulah pertama kali Tuhan melakukan sebuah kurban. Dan itu sering dilakukan, kurban ini berulang-ulang semua para nabi sampai kepada para nabi yang diakui oleh umat Islam, teman-teman sekalian ya, sering memberikan sebuah kurban penghapus salah, penghapus dosa, dan juga kurban ucapan syukur dan lain sebagainya yang harus mereka lakukan dan berikan kepada imam. Darahnya dipercik di dalam ruang pertemuan dengan Tuhan. Tetapi teman-teman sekalian, itu tidak sempurna adanya. Maka Tuhan menyempurnakan dengan cara itu. Ya, cara yang dilakukan oleh orang-orang di perjanjian lama disempurnakanlah oleh Allah agar manusia tidak lagi dibebankan dengan hal itu. Maka Tuhan memberikan kurban yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia. Jadi sangat tidak sia-sia. Malahan itu akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan juru selamat, dan juga membangun hubungan yang sudah rusak antara manusia dengan Allah. Itu kedatangan Allah menjadi manusia untuk memperkenalkan dirinya, sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepadanya. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan beroleh hidup. Jadi tidak ada kematian bagi mereka. Artinya kematian kekal, teman-teman sekalian, karena diberikan kehidupan yang kekal. Jadi teman-teman sekalian, jelas bahwa Allah menjadi manusia tidak pernah menjadi sia-sia. Yang berikut teman-teman sekalian, untuk menjawab pernyataan daripada Agustan ini bahwa hanya bertobat dan kita minta ampun dengan Tuhan, selesai. Karena Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Ya, jadi Tuhan itu tidak buat apa-apa dengan manusia ya. Jadi cukup manusia udah bertobat saja dan ya udah langsung diampuni oleh Tuhan. Tidak demikian teman-teman sekalian. Oleh karenanya mari kita dengarkan sekali lagi apa yang disampaikan oleh profesor berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan sorga. Sorga itu hak prerogatif Allah. Oke, prerogatif. Ya toh? Ya. Memang kita yakin bahwa beliau ini. Kenapa saya katakan gitu? Pernah ada seorang sahabat Nabi dikenal orang baik. Terus teman-temannya di sekitarnya berkata, bahagialah engkau akan mendapat sorga. Nabi dengar. Siapa yang bilang begitu tadi? Nabi berkata, tidak seorang pun yang masuk sorga karena amalnya. Kamu berkata dia baik, amalnya jadi jangan. Sorga hak prerogatif Tuhan. Terus ditanya, kamu pun tidak, wahai Nabi Muhammad? Saya pun tidak. Ya teman-teman sekalian, sangat jelas ya. Nabi Muhammad saja tidak ada jaminannya bahwa dia masuk surga. Karena itu adalah haknya Tuhan. Tapi pengajaran di luar sana banyak sekali memberikan janji-janji palsu kepada umat. Bahwa orang yang mengikuti ajaran Islam pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Bahkan disiapkan bidadari cantik. Tetapi tidaklah demikian teman-teman sekalian. Jelas apa yang dikatakan oleh profesor tadi. Nabi Muhammad saja tidak menjamin bahwa dia masuk surga. Bahkan orang-orang yang berbuat baik pun tidak
dijamin itu masuk surga. Karena surga itu hak daripada Allah itu sendiri. Jadi ajaran ini teman-teman sekalian antara Islam dan Kristen itu jauh beda. Kalau di dalam kekristenan teman-teman sekalian dan Agustan juga harus tahu hal ini. Mungkin tidak paham ketika masih di dalam Kristen. Di dalam kekristenan ilmu pasti kok Agus ya. Pasti masuk surga. Tidak ada insya Allah, tidak ada mudah-mudahan. Tetapi sudah pasti masuk surga. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa atau surga kalau tidak melalui Yesus. Jadi teman-teman sekalian, jelas bahwa Yesus Kristus telah menjamin surga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi bagaimana teman-teman sekalian? Silakan kalian pilih sendiri. Apakah kalian memilih junjungan yang hanya berkata, ya mudah-mudahan kamu masuk surga kalau kamu sudah melakukan ini, lakukan itu, terapkan ini, terapkan itu. Atau kamu percaya dengan junjungan yang dengan pasti memberikan jaminan keselamatan kekal. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, mari keputusan ini ada di tangan saudara. Jangan pernah ragu untuk mengambil keputusan. Ikuti kata hatimu dan juga imanmu. Saya Arif Gula undur diri sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.